Halo teman-teman, selamat datang di Red Sales TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto, dan ya, ini gue habis nonton, selesai nonton live reaction Timnas ya, jam setengah satu, jam 00.15 ya, jam 12 lewat 15 menit, malam, dini hari, dan baru aja kelar live reaction, tapi cek-cek dikit, ada breaking news guys ya. Lagi-lagi menggemparkan ini dari kita ke Premier League kembali ya guys ya, karena gue baru aja dapat kabar kalau Everton itu kembali kena hukuman. Everton kembali kena hukuman guys ya, terkait apa namanya, hukuman finansial ya guys ya, karena dinyatakan kalau Everton ini melanggar apa namanya, aturan finansial ya. Kita baca guys, dan gak cuma Everton, ada juga Nottingham Forest guys ya. Jadi ada dua klub yang dihukum berbarengan, dan ini kita baca ya guys ya. Kita mulai laporannya ini dari This is Anfield. Everton charged by Premier League again as to club face 2 point deduction. Jadi akan ada pengurangan poin lagi-lagi. Di awal musim, di awal-awal musim itu kita dapat kabar beberapa waktu lalu lah ya, beberapa sebulan 2 bulan lalu lah ya, Everton itu dikurangin 10 poin kan ya. Dan karena apa namanya, bukan kesalahan, apa, pelanggaran finansial yang mereka alami. Jadi waktu itu posisinya ya, kita udah bahas juga di musim 3 musim 2019 2020, 2020 2021 dan 2021 2022 Everton itu melakukan pelanggaran. Jadi di aturannya di Premier League itu ketika klub ngumpulin laporan keuangan selama per 3 musiman, itu klub harus melaporkan bahwa mereka nggak boleh apa namanya, nggak boleh rugi sampai 105 juta ya guys dalam 3 musim gitu. Jadi setiap 3 musim mereka ngirim laporan gitu. Setiap 3 musim atau setiap musim mereka ngirim laporan, kita kerugian kita misalnya ngerugi nih. Kita kerugian kita segini. Kalau nggak salah 35 juta per musim kalau nggak salah. Ini gue dapat kabar dari Seal News juga, mereka ngelaporin juga katanya sih per ya 35 juta per musim ya. 35 juta pound sterling per musim. Kalau per 3 musimnya itu 105 juta pound sterling gitu ya. Itu harus dilaporin. Nah, Everton di tahun-tahun 3 musim tadi itu mereka melakukan pelanggaran, mereka melaporkan kerugian sampai 305 juta pound sterling. Mereka naik banding, mereka bilang faktor Covid dan juga pembangunan stadion yang harus molor itu jadi faktor mereka kenapa mereka melakukan pelanggaran dan bocor gitu ya, bocor. Itu mereka naik banding, terus abis itu dilaporkan per hari ini, per barusan itu Everton akhirnya kena lagi karena kesalahan yang sama, tapi untuk musim 2020-2021, 2021-2022 dan 2022-2023, yang mana agak kocak memang, karena tadi kan yang pertama 2019-2020 ya, ya kan? Itu nggak masuk lah ya. Terus 2020-2021 itu kan udah ya. Terus habis itu 2021-2022 itu kan tadi udah gitu di yang pelanggaran pertama, ya kan? Nah, menurut Premier League 2022-2023-nya juga kena. Jadinya 2 kali kena mereka. Nah, laporan yang gue baca dari This is Anfield juga katanya kenapa Premier League ini jadi ganas begini, FA gini jadi ganas ya, langsung dihukum. Nah, kemungkinan besar juga ini langsung dihukum ya Everton. Nggak tahu berapa poin lagi, kemarin mereka kehilangan 10 poin, tapi nggak tahu nah itu memang nih, it come as part of new initiative. Jadi ini datang dengan inisiatif baru dari pihak FA, dari Premier League, bahwa kita harus menyelesaikan dengan cepat setiap pelanggaran yang dilakukan. Jadi harus langsung dihukum dengan pengurangan poin dan segala macamnya. To be completed by the end of the relevant season. Jadi harus diselesaikan, hukuman itu harus diselesaikan pas musim dia melakukan kesalahan atau terbukti melakukan kesalahan. Jadi langsung dihajar. Jadi kayaknya Premier League nggak mau ngakuin kesalahan yang sama seperti yang dialami, seperti yang mereka lakukan ketika mereka ngurusin Manchester City dan juga Chelsea. City sampai 10 musim, bayangin. Ya, 10 musim ya kalau nggak salah. 10 musim. 119 pelanggaran. Akhirnya sulit mau ngelawan mereka di persidangan, akhirnya sulit. Makanya
inisiatifnya adalah mereka mau langsung dihukum aja. Ketahuan dihukum langsung. Jangan ditumpuk. Akhirnya kesulitan. Nah, Chelsea juga begitu. Everton kemarin udah kena hukum, sekarang juga kena hukum. Nah, untuk Nottingham Forest, Bang, kok Nottingham Forest kena juga, Bang? Ya, Nottingham Forest kena juga, guys. Mana Nottingham Forest itu nih kalau kita baca, mereka sebenarnya yang kerugian mereka tuh yang dilaporkan cuman cuman 105 juta ya selama 3 tahun ya. 105 juta. Bukan, sorry. Yang dilaporkan itu sama, sebentar, gue baca dari Goal juga nih. Ada beberapa sumber soalnya gue langsung. Forest itu katanya cuman 61 juta pound sterling, guys. Padahal tadi kan batas ambangnya kan 100, ambang batasnya kan 105 juta ya kan. 105 juta. Tapi tercatat saat mereka masih berada di divisi bawah atau sebelum promosi ke IPL. Jadi catatan yang menjadi faktor pelanggaran Forest adalah kerugian sebesar 35 juta musim lalu yang melebihi ambang batas Liga Premier Inggris gitu. Jadi di musim kemarin mereka ngelebihin ambang batas 35 juta. Itu yang membuat mereka dihukum. Walaupun secara 3 musiman mereka belum melewati ambang batas. Tapi per musimnya kan tadi ada aturan 35 juta. Nah, kalau kata Seal News di Instagram katanya untuk musim 2020-2021 dan 2011-2022 2021-2022 itu kan mereka di Championship Nottingham Forest. Makanya ambang batasnya itu cuma 61 juta 13 juta pound sterling, lebih kecil. Iya, tentu saja karena kan mereka di level kedua ya kan. Level kedua harusnya ya lebih kecil. Nah, menurut mereka aman di sana. Waktu di divisi 2 itu mereka aman karena mereka nggak ngelewatin batas. Nah, cuman dihajar sama Premier League di musim di musim musim ketiganya gitu ya. Musim 2021-2022 itu mereka melakukan kesalahannya di situ gitu ya. Gitu, guys. Jadi dua klub ini akan disidang secepatnya. Katanya sih kalau kata Paul Joyce dari The Times katanya sidangnya akan dimulai di hearingsnya, jadi dibacakan dakwaannya itu di pertengahan April dengan persidangannya di pertengahan April, terus habis itu kalau misalnya ada appeal, ada banding, itu akan selesai di akhir Mei. Dan semua sanksinya akan dilanjutkan akan berefek di musim ini gitu, guys ya. Pokoknya di musim ini sebelum musim selesai. Dan ya Everton sudah melakukan udah mengeluarkan statement resmi ya, langsung nih hari Senin 15 Januari. Everton mengakui sudah ngeh dengan keputusan Premier League katanya bahwa kita menyalahi aturan ya. Ini terkait dengan musim 2019-2020, 2020-2021 dan 2021-2022 dan 2022 dan 2023 ya kan. It therefore includes financial periods gitu ya, for which the club has already received 10 point sanction. Jadi menurut Everton, loh kan yang untuk beberapa tahun itu kita udah terima sanksinya di 10 poin kemarin di awal-awal musim kemarin ya kan. Kenapa gue kena lagi gitu loh. Itu yang dimaksudnya Everton ya. Mereka katanya akan banding, guys ya. Akan banding mereka katanya Everton can assure its fan that it will continue to defend its position, dan mereka akan mempertahankan posisi mereka, bahwa mereka akan banding lagi, akan berantem di persidangan bahwa argumen bahwa mereka kan gue udah dihukum gitu. Yang kemarin aja bandingnya belum diurus gitu, belum disidang lagi banding mereka gitu, belum selesai itu masa dihajar lagi gitu, yang mana kocak juga sih memang. Tapi ya kalau memang komitmennya seperti itu gimana lagi ya, maksudnya komitmen Premier League kan katanya kan mau selesai setiap pelanggaran akan diselesaikan di musim itu juga gitu, secepatnya. Pas ketahuan di musim itu langsung dihajar gitu ya. Kalau untuk ini statementnya Everton. Kalau untuk Nottingham Forest-nya gue nggak tahu nih, udah ngeluarin Nottingham Forest. Nah, ini dia juga udah mengeluarkan pernyataan klub. Sebentar, gue buka website resminya aja. Club statement ya.
1 jam yang lalu baru keluar ya, an hour ago. Nottingham Forest sadar bahwa statement dari Premier League mengkonfirmasi bahwa klub hari ini sudah sudah didakwa dengan pelanggaran ya terkait aturan profitability and sustainability rules ya. 3 tahunannya tadi yang kita bahas ya, aturan 3 tahunan tadi. The club intends to continue to cooperate fully with the Premier League on this matter. Jadi mereka bilang klub akan kooperatif ya sepenuhnya dengan Premier League and on this matter and are confident of speedy and fair resolution, dan sangat pede bahwa akan ditemukan jalan tengahnya, solusinya tuh akan ditemukan dengan fair gitu ya, dan juga cepat dan fair gitu ya. Itu juga cukup pendek ya statement dari Nottingham Forest. Mungkin mereka cukup pede bahwa mereka nggak akan lepas dari hukuman. Tentu saja nggak tahu lah ya gimana apa yang akan mereka lakukan, tapi kalau Everton tentu saja dua kali dihajar ya kan. Memang Everton kan belakangan lagi rebuild ya, beberapa musim terakhir emang kita tahu ya mereka lagi ngeluarin duit banyak gitu ya. Ya striker mereka aja Calvert-Lewin bagian dari rebuild mereka itu kan banyak banget pemain-pemain bagus mereka beli ya, walaupun nggak jadi ini juga sih, nggak jadi apa-apa juga tuh tim. Tapi ngelihat ketegasannya, sekali lagi kita tentu saja meminta ketegasan yang sama dengan mereka ketika lawan Manchester City dan Chelsea ya. Lagi-lagi untuk City dan Chelsea sebenarnya udah diumumkan, kita juga udah bahas kapan mereka akan klik aja link yang akan muncul di atas ini. Gue udah bahas waktu itu kapan mereka kira-kira akan didakwa, sidangnya akan dimulai. Butuh waktu yang lama iya, karena kompleksitas dari kasusnya. Jadi ribet tuh kasusnya tuh udah kelamaan, udah ribet sehingga sidangnya akan sulit, dan City-nya juga pasti akan nunda-nunda, akan banding-banding selama mungkin sehingga mereka nggak mengalami dihukumnya nanti gitu loh istilahnya gitu ya guys ya. Dan itu untuk breaking newsnya ya. Mudah-mudahan klub kita mah aman-aman aja ya guys ya, Liverpool FC. Jadi ya ini poinnya belum dikurangin, nggak langsung ya, masih akan ada di sidang dulu. Tapi nanti patut kita ikuti. Nanti kalau misalnya ada update lagi, tentu saja gue akan update lagi di videonya, di konten-konten Red Stallions TV tentu saja. Jadi pastikan kalian subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans, langsung dari kami, langsung gas langsung lah, pokoknya terupdate lah gitu ya. Oke, itu aja dari gue. Nama gue Fernando Wibianto, undur diri dulu. Sehat selalu teman-teman, kita bertemu lagi di konten berikutnya. Bye bye guys, thank you.